Kalau saya tanya misalnya, Anies Baswedan disukai oleh rakyat Solo. Oke. Melalui apa Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden? Partai mana yang sekarang disebut PDIP? Oke, boleh aja. Tetapi pertanyaan berikutnya, PDIP pro 0% apa 20%? Logikanya begitu. Jadi jangan kita dimanipulasi pikirannya seolah-olah Anies kan disetujui rakyat. Iya memang. Karena itu mari kita calonkan Anies. Siapa yang akan calonkan? Nasdem. Nasdem pro enggak 0%? Enggak juga. Jadi Anies Baswedan juga akan ditipu oleh oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini udah jadi perbincangan di mana-mana nih bagi yang pendukung Prabowo, bukan Prabowo ya, sorry, bukannya gua ngedukung Prabowo nih keceplosan. Yang ngedukung bagi pendukung Anies gitu, siap-siap aja kecewa kalau Anies itu nggak jadi presiden, nggak dicalonin jadi calon presiden. Karena perbincangan di masyarakat kan bahwa partai yang mau memenangkan pemilu tahun 2024 tuh paling nggak kan harus mengusung Anies kalau mau memenangkan pertarungan politik ini nih tahun 2024. Cuman bener kalau kata Bang Rocky Gerung, ya siap-siap aja kecewa. Ya gua akhirnya mikir juga, iya bisa juga siap-siap aja kecewa seperti Mahfud MD dulu udah ngukur-ngukur baju, nggak tahu jas apa batik gitu kan. Nyata-nyatanya nggak jadi wapres kan gitu dicalonin. Nah banyak perbincangan itu, kalau nggak milih Anies ya bodoh aja, nggak bakalan menang gini. Ya karena presidensial threshold inilah yang akhirnya nanti akan jadi satu settingan yang masyarakat tuh akhirnya dipaksa mau nggak mau memilih apa yang sudah ditentukan oleh, kalau kata Rocky Gerung tuh, oleh oligarki. Saat ini nih, sekarang ini buktinya PDIP itu lagi ngedeketin Anies, si Puan segala macem gitu lah. Demokrat, iya ngedeketin itu. Kalau analisa gue juga akhirnya setelah mendengar analisa Rocky Gerung bahwa ini adalah untuk menaikkan elektabilitas masing-masing partai dulu, pendekatan terhadap masing-masing terhadap pendukungnya Anies gitu loh. Nah mungkin di endingnya nanti bisa aja kan karena presiden threshold ini akhirnya misalkan Prabowo Puan, terus Erlangga Hartarto dengan siapa, atau Erick Thohir atau apa, akhirnya cuma 2-3 ini yang udah ditentukan, udah disetting oleh oligarki kalau kata Rocky Gerung. Nah akhirnya masyarakat kan ya kita pendukung Anies bahkan kecewa dong. Ya bisa jadi kecewa, cuman kan mereka nanti bakalan bisa bilang ya ini realitas politik itu dinamis, kita emang udah mau ngusung tapi ini kan ya realitas politik, kita udah mau ngusung Anies Baswedan tapi ini adalah realitas politik yang harus diterima. Nah akhirnya seperti itulah yang dikhawatirkan oleh gue lah gitu, sebagai meneruskan analisanya dari Rocky Gerung. Nah untuk lebih jelasnya kita tonton aja video analisanya Rocky Gerung ya. Oke, WhatsApp. Saya mesti cari cara supaya keterangan dari Pak Mudik, Pak Lanyala besok pagi bisa jadi gerakan. Mencari keterangan agar supaya besok dia berubah. Saya Rocky Gerung, anggota P3. Partai People Power. Karena hanya itu yang diharapkan rakyat. Ini ada bahasa Jerman, Rauchen Verboten. Itu pasti Pak Mudrik yang taruh di situ tuh. Artinya dilarang merokok. Kalau di istana dalam bahasa Jerman, Denken Verboten. Artinya dilarang mikir. Dan justru karena kehilangan pikiran, kita ada dalam kekacauan hari-hari ini. Kita ingin agar supaya kedaulatan dipulihkan. Sebetulnya kita tidak pernah memberi kedaulatan pada presiden, pada anggota MPR, pada anggota DPR.
Karena kedaulatan itu adalah nyawa rakyat. Nggak mungkin kita serahkan nyawa itu pada mereka yang sebetulnya kita pilih untuk 5 tahun. Kedaulatan itu lebih abadi dari masa jabatan presiden. Betul-betul melekat pada hak untuk mempersoalkan kekuasaan. Kedaulatan selalu versus kekuasaan. Bagian kecil dari kekuasaan itu namanya oligarki. Jadi poin itu ingin kita pastikan hari ini. Nah, di depan kita disodorkan nama-nama calon presiden. Nama-nama itu dihasilkan oleh siapa? Oleh kedaulatan rakyat? Tidak. Oleh lembaga survei. Betul, oleh lembaga survei yang dibiayai oligarki. Kan itu intinya kan. Apa itu kedaulatan rakyat? Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat artinya hak setiap orang untuk berkompetisi dari garis start yang sama. Sekarang garis startnya dibikin 20%. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita tidak lega untuk membiarkan politik itu diasuh oleh mereka yang ada di daftar itu sekarang. Kalau saya tanya misalnya, Anies Baswedan disukai oleh rakyat Solo. Oke. Melalui apa Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden? Partai mana yang sekarang disebut PDIP? Oke, boleh aja. Tetapi pertanyaan berikutnya, PDIP pro 0% apa 20%? Harusnya. Jadi kita tunggu Anies mengatakan, saya bersedia dicalonkan dari PDIP bila PDIP pro kedaulatan rakyat, artinya pro 0%. Itu jalan pikirannya. Hal yang sama kita akan tagih pada Pak Prabowo. Hal yang sama akan kita tagih pada Pak Ganjar, pada Pak Erick Thohir bahkan. Saya akan pilih, saya akan ajukan mereka untuk dipilih kalau mereka pro kedaulatan rakyat, yaitu 0%. Sekarang yang pro kedaulatan rakyat siapa tokoh-tokoh itu? Saya baru dengar Lanyala. Logikanya begitu. Jadi jangan kita dimanipulasi pikirannya seolah-olah Anies kan disetujui rakyat. Iya memang. Karena itu mari kita calonkan Anies. Siapa yang akan calonkan? Nasdem. Nasdem pro enggak 0%? Enggak juga. Jadi Anies Baswedan juga akan ditipu oleh oligarki karena kita tidak awasi proses politik. Itu pentingnya kita awasi proses politik. Jadi itu dasar awal kenapa kita berkumpul di sini. Nah, upaya kita untuk memulihkan kedaulatan rakyat bisa kita mulai dari Solo. Ya. Kita pernah memulai politik dari Solo dan kita bisa akhiri juga dari Solo tuh. Kita pernah mengirim seseorang dari Solo dan kita bisa paksa dia panggil pulang dari Solo. Kan itu jalan pikiran akal sehatnya begitu. Indonesia bubar bukan karena perbuatan para pengkhianatnya, tetapi karena mereka yang diam saja menyaksikannya. Apakah itu kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? Bukan, saya nggak pernah baca Jenderal Sudirman bilang itu. Pasti dari Panglima Besar Robin Hood, Mudrik. Tapi orang akan kritik, kok palsuin? Kita tafsirkan bahwa bahkan Jenderal Sudirman akan setuju perkataan itu. Nggak mungkin Jenderal Sudirman abai dengan pengkhianatan. Saya tahu ini bakal diolok-olok nanti nih. Plagiat, oh bukan soal plagiat. Kita punya imajinasi bahwa kita panggil para pendiri bangsa ini untuk menyetujui pikiran hari ini. Kan itu dasarnya. Anda boleh taruh apa aja dan pastikan bahwa pasti juga disetujui oleh Muhammad Nasir, Muhammad Hatta pasti setuju. Kita bisa ganti-ganti wajah Sudirman, Hatta, Syahrir, Nasir. Karena mereka tersiksa di alam baka sana melihat bangsa ini diporak-porandakan oleh oligarki. Padamu pahlawan kami mengadu. Tapi aduan itu bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kan kurang ajar namanya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kita akan pastikan bahwa kalau 20%
sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik adalah 0% kan. Kalau itu ditolak, maka betul bahwa kita semua akan jadi anggota P3, Partai People Power. Itu dasar berpikirnya. Jadi teman-teman, kita pastikan bahwa kehendak untuk melakukan perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan yang dibuat oleh elit, yaitu 20%. Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membaca kerutan rakyat. Itu syarat konstitusional pertama adalah 0% kan dulu, nihilkan dulu. Syarat kedua, kita uji calon-calon presiden ini. Ujiannya apa? Elektabilitas? Bukan. Elektabilitas itu mainannya oligarki. Kita uji pertama dengan prinsip etikabilitas. Etikability. Dia harus jujur, tidak pernah bohong. Kan itu etika kan? Yang diajarkan oleh Islam adalah etika itu. Tadi saya terangkan kondisi politik terakhir dari bangsa ini. Ada kondisi ekonomi, ada kondisi global politics, nanti Pak Syaganda uraikan itu. Jadi kita bergembira hari ini karena kita paham asal usul dari kekacauan kita adalah desain pemilu yang memang dihalangi untuk diwakili oleh kedutaan rakyat. Jadi itu yang ingin kita singkirkan, hambatan pertama. Tadi saya terangkan, kalau hambatan itu sudah selesai, baru kita undang orang untuk berkampanye. Dan kampanye politik itu bukan di panggung dangdut. Kampanye politik di forum semacam ini, supaya kita bisa uji pikiran-pikiran calon pemimpin kita. Jadi biasakan untuk menguji orang di dalam forum yang ada argumentasinya. Bukan sekedar guyur sentimen itu. Itu intinya. Nah berikutnya, kalau itu udah tersedia forum akademis itu, kita mulai kasih pertanyaan pada calon presiden. Apakah Anda comply? Apakah Anda lulus tes etikabilitas? Oke, kasih checkpoint. Apakah Anda lulus intelektualitas? Oke, kasih checkpoint. Baru kita uji elektabilitasnya. Begitu jalan pikirannya tuh. Jadi silahkan bikin sendiri parameter lokalnya. Apakah seorang calon lokal etikability-nya itu comply atau negatif? Buat bikin itu gampang. Bunyamin punya daftar. Mereka yang tidak punya etika politik, mereka yang kekurangan intelektualitas, itu KAMI punya daftar itu tuh. Jadi sekali lagi bagian itu yang hendak kita selenggarakan. Yang terakhir baru kita bicara tentang kemungkinan itu tidak bisa dipenuhi oleh calon siapapun, karena tetap 20% dihalangi untuk diucapkan. Nah kalau itu terjadi, kita akan sama-sama lakukan gerakan yang namanya gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Mesti begitu. Itu LBP bukan Pak Luhut Binsar Panjaitan. LBP artinya Liga Boykot Pemilu. Itu konstitusional. Dasarnya adalah karena pemilu menghalangi rakyat untuk berpartisipasi. Kan pemilu artinya partisipasi rakyat. Saya mau berpartisipasi, oke. Saya minta mulai dari nol. Enggak. Kata pemerintah mulai dari 20%, itu kurang ajar. Jadi persaingan itu harus dimulai dari dasar. Jadi saya kira itu poinnya. Nanti kita pastikan urut-urutan programnya. Tapi kita pastikan bahwa dari Solo kita terbitkan matahari perubahan dan tidak akan pernah tenggelam sebelum terjadi perubahan politik. Bagaimana menurut Anda? Saya sih sepakat, syarat mutlak itu memang harus 0%. Jika tidak 0% itu siapapun juga yang dicalonkan itu hampir dipastikan tiketnya itu adalah tiket yang sekarang sudah dikantongi oleh para oligarki. Mereka-mereka ini adalah terdiri dari pengusaha, pemilik modal, dan ketua-ketua umum partai, dan di birokrasi di pemerintahan, termasuk wartawan, media, ulama, dan juga para intelektual itu yang bergabung untuk mempertahankan status quo dari penguasa. Nah, karena itu syaratnya siapapun ini akan kita dukung gitu ya, kalau dia sepakat dengan ide 0%. Dengan cara begitu permainannya bisa fair ya, karena lapangan permainannya itu sama. Kalau sekarang ini kan aturan lapangan sudah ditentukan, kemudian wasitnya sudah ditentukan, siapa yang boleh main juga sudah ditentukan,
dan kemudian siapa yang akan jadi pemenang itu juga sudah ditentukan. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.